Kaya belum tentu bahagia. Ada seorang CEO mobil Hyundai. Tahu mobil Hyundai? Dia punya gaji 2 miliar sebulan. Anda bisa bayangkan setahun dia punya 24 miliar. Gaji doang belum bonus. Tapi matinya gimana? Loncat bunuh diri dari lantai 33. Artinya apa? Kaya belum tentu bahagia. Yang kita lihat orang bahagia, dia belum tentu bahagia. Apalagi kalau Anda merasa bahagia itu ada pada duit, lupakan sama sekali. Yang kita bahas adalah kita ingin bahagia, karena itu harus hijrah. Maka harus kita definisikan bahagia itu apa. Contoh, suatu waktu ada yang bilang pada saya gini, enaknya jadi ustadz. Loh kenapa enak? Bisa pergi keluar kota terus, hari ini di Solo, besok di Jakarta, kemarin di Lombok, terus di Denpasar, terus pergi lagi keluar kota, pergi lagi keluar negeri besok. Loh kenapa enak? Enak ya, bisa naik pesawat. Yang bilang kayak gitu pasti gak pernah naik pesawat. Paham sekalian? Persis seperti ada orang bilang enaknya jadi orang kaya, pasti dia orang paham sekalian? Orang lihat orang naik pesawat enak, orang yang sering naik pesawat stres. Gak percaya? 2013 saya punya penyakit aneh 2013 akhir itu, setiap kali saya ngisi 15 menit ngisi itu tiba-tiba ini tengguk saya keras, tangan saya dari sini sampai ke bawah kebas, nggak bisa diangkat. Di sini kram, mata berkunang-kunang, mau pingsan. 15 menit ngisi selalu begitu. 15 menit ngisi selalu begitu. Saya datangin dokter apa aja sudah, internis sudah, yang dokter biasa sudah. Saya konsultasi, masalah saya apa ya? Dokter bilang cek darah dulu Ustaz. Saya cek darah, ternyata darah tinggi nggak ada. Apalagi kolesterol nggak ada, jantung alhamdulillah ada. Menurut sekalian, jantung masih ada ya, tapi nggak masalah. Jantung nggak ada masalah, semua nggak ada masalah. Totok darah sudah, bekam sudah, semua makanan-makanan herbal sudah, tapi tetap nggak ada perbaikan. Tetap aja pas ngisi 15 menit saya turun dulu, saya bilang panitia sebentar ya, saya mau istirahat dulu. Kenapa? Mau pingsan. Setiap 15 menit, padahal seminggu saya bisa ngisi 14 kali. Bisa kebayang teman sekalian penderitanya seperti apa? Tiap hari begitu. Lalu kemudian saya bilang, wah ini kayaknya kita harus istirahat. Dan ternyata baru dapat masalahnya 2014 bulan Maret. 2014 bulan Maret saya diminta ke Amerika. Jadi saya jalan dari Jakarta ke Qatar, itu 9 jam naik pesawat. Di Qatar saya transit 9 jam. Sudah berapa jam? 18 jam. Di Qatar transit 9 jam, 18 jam. Terus kemudian terbang dari Qatar ke Houston 18 jam lagi. Berarti udah berapa jam? 36 jam. 36 jam jalan sampai di Houston, masuk imigrasi, diinterogasi 24 jam, selesainya dideportasi. Paham teman sekalian? 24 jam interogasi, terus dideportasi, pulang lagi 36 jam. 36 jam pergi, 24 jam ditahan, 36 jam balik. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah sembuh semuanya. Loh, ternyata masalahnya apa? Ternyata dokter baru bilang, Ustadz kita baru tahu masalahnya apa? Apa masalahnya? Depresi. Ternyata Ustadz bisa stres gitu. Lu kok bisa? Depresi. Lalu dokter nanya, coba Ustadz pikirin, Ustadz kapan merasa pusing itu? Saya baru ngerti, ternyata saya pusing setiap kali ngeliat airport. Paham teman sekalian? Tiap kali ngeliat airport pusing. Lah kenapa? Ternyata hati saya gak rela ninggalin anak di rumah, ninggalin istri di rumah, berat bagi saya. Maka depresi setiap kali ngeliat airport. Paham teman sekalian? Yang gak pernah naik pesawat, pengen naik pesawat. Yang sudah sering naik pesawat, depresi. Hidup itu sawang sinar. Paham? Kalau itu bahagia di sana? Enggak, bahagia bukan di sana. Kalau itu bahagia di mana? Nih saya kasih tahu sekalian. Saya tanya sekali lagi. Mau sengsara atau bahagia? Bahagia. Yakin? Yakin. Kalau itu catat baik-baik. Ini kesimpulan kita pada talk show hari ini. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Catat lagi. Taat pasti bahagia. Maksiat pasti. Maka hijrah menuju taat itu keharusan, itu kewajiban. Kenapa bisa begitu? Teman-teman sekalian, kita ini tinggal di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, Indonesia tuh sudah taat atau belum? Sudah taat atau belum? Makanya hidupnya sengsara terus orang Indonesia. Punya musim hujan, ngomel. Lah kenapa? Banjir. Lah punya musim kering, ngomel. Katanya kekeringan, gak ada air. Jomblo, susah. Nikah, nyesel gitu kan ya. Nah ini serius loh. Banyak orang pengen nikah, ya Allah kapan giliran saya, ya Allah kapan giliran saya. Apalagi sebentar lagi ya, pas musim-musim nikah itu ya, ba'da syawalan gitu kan ya. Musim nikah banyak undang-undang bertebaran tuh. Antum sering kali merasa ironi gak? Buat si malakama gak kira-kira? Kalau datang terus ditanyain orang, kapan nikah gitu. Kalau gak datang katanya nanti iri gitu kan ya. Nah orang pengen
nikah, tapi setelah nikah banyak email ke saya, Ustadz saya nyesel, 2 bulan setelah nikah saya baru tahu ternyata suami saya tuh selingkuh Ustadz, ternyata selingkuhannya banyak. 3 minggu setelah nikah, ya Allah Ustadz, ternyata suami saya LGBT Ustadz. Belum nikah pengen ngebet banget, setelah nikah nyesel. Ini orang Indonesia, kenapa gak benar semuanya? Karena belum taat. Tapi kalau sudah taat, Masya Allah, kayak kemarin itu aksi 212, ada yang pergi ke sana? Ada yang ke sana? Ada yang kehujanan di sana? Nikmat gak? Nikmat ya, kehujanan, nikmat, kepanasan biasa, lihat orang ketawa, ada lihat orang berantem kita ketawain. Nah, kayak gitu-gitu nikmat lah. Kenapa? Karena sudah dalam kondisi keimanan. Orang keimanan tuh gak pernah ada salahnya. Makanya Rasulullah bilang, ajaib urusan orang beriman, dikasih kesulitan dia bersabar, dikasih kebaikan dia bersyukur, dua-duanya dapat pahala. Nah, kondisi taat, tapi kalau nggak dalam kondisi taat pasti serba salah. Mau apapun salah semuanya. Nih contoh sekalian, mau bahagia atau sengsara? Bahagia. Yakin? Tapi banyak orang pengen bahagia justru ngambil jalan kesengsaraan. Siapa yang belum nikah angkat tangan? Oke, pertanyaan kedua, siapa yang pengen nikah angkat tangan? Yang lain nggak mau nikah nih. Oke, yang mau nikah angkat tangan. Oke, saya tanya, yang mbak-mbak, yang mas-mas tolong diam dulu ya, sepakat? Oke, saya mau nanya mbak-mbak. Mbak-mbak? Iya. Siap? Siap. Oke, saya mau tanya ya, mbak-mbak besok kalau mau nikah, kira-kira maunya dapat cowok yang soleh atau yang salah? Soleh. Yang taat atau yang